Berkata Imam Ibnu Qayyim, zina pada wanita itu lebih jelek ketimbang zina terjadi pada laki-laki. Iya, kenapa? Karena kalau zina pada laki-laki, kalau laki-laki itu berzina, maka nasab itu tidak bercampur. Tetap. Iya. Tapi berbeda, kalau wanita itu berzina, maka anak yang dikandung itu anak siapa? Iya. Maka terjadi kehilangan nasab. Dinisbatkan kepada siapa nasab ini? Makanya kata Ibnu Qayyim, perzinahan terjadi pada wanita itu lebih jelek. Makanya ahlul ilm khilaf, kalau seandainya seorang wanita yang berzina, berumah tangga, kemudian dia bertaubat kepada Allah, apakah seorang suami lebih baik mentalak dia walaupun dia bertaubat, ataukah dia yabqa, ataukah dia bersama istrinya? Terjadi khilaf yang sangat kuat di kalangan para ulama. Sebagian besar ahlul ilm lebih baik dia ceraikan istrinya walaupun dia bertaubat. Ya, kata ahlul ilm, ya, karena tidak semua hal itu memaafkan itu sesuatu yang baik pada semua kondisi. Ya, maka ya ahlul ilm berdalil wala ta'khudkum bihi ra'fatan fi dinillah. Janganlah kalian mengambil rasa kasihan dalam menegakkan agama Allah. Ya, karena orang ketika menegakkan had, ya, maka tidak boleh dia mengambil rasa belas kasihan. Karena itu syaitan membisiki seseorang belas kasihan ketika menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ahlul ilm mengatakan tidak, lebih baik dia tinggalkan. Ya, lebih baik dia mencari wanita lain. Ya. Sebagian ahlul ilm mengatakan tidak. Kalau selama dia bertaubat, kemudian dia menyesali perbuatannya dan dia betul-betul taubat dan nasuha dan dia tidak akan mengulangi kembali dan itu nampak dari perbuatannya sehari-hari, sebagian ahlul ilm ya, tidak mengapa dia memilih tinggal bersama istrinya kalau seandainya sang suami tersebut mau. Terjadi khilaf yang sangat kuat. Saya ingin menjelaskan khilaf ini karena ini menunjukkan begitu besarnya bahaya zina terjadi pada seorang istri ketimbang terjadi pada seorang suami, dan semuanya ada dosa besar. Maka hadis ini dibawa oleh Hafidz Ibnu Hajar ingin menjelaskan qazab itu juga bisa terjadi pertama pada seorang suami kepada istri. Kalau seandainya dia tidak mendatangkan bukti, maka dia juga dihukum dengan hukum qadzaf. Kemudian yang kedua, seseorang ketika mengqadzaf seseorang, menuduh seseorang, itu harus mendatangkan bukti. Maka tidak boleh tidak mendatangkan bukti. Kalau dia tidak mendatangkan bukti, yaitu dengan 4 orang saksi bersamanya, maka dia akan dicambuk. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.